Tadi Kak Joanna juga sempat sebutkan tentang komunitas penyakit langka. Nah, boleh ceritain aktivitas sekarang Kak Joanna? Sebenarnya dengan kelahirannya Ziona ini juga nyemplungin aku ke dunia yang aku belum pernah tahu sebelumnya. Kan aku jadi banyak ketemu sama dokter, sama orang tua lain, sama adik-adik yang mungkin kondisinya bisa lebih, aku bilang lebih parah dari Ziona gitu kan. Aku bersyukur kelayanannya Ziona ini nggak butuh kayak obat-obatan khusus atau susu khusus gitu kan, tapi lebih ke treatment yang untuk supaya dia lebih mandiri aja gitu kan. Tapi jadi aku banyak ketemu orang tua lain yang ternyata gila ya, mereka juga lebih hebat dari aku, lebih semangat dari aku sebenarnya. Dan pertama masuk di yayasan MPS dan penyakit langka Indonesia, dan sekarang mereka juga mempercayakan aku untuk ikut bantu di sana sebagai duta penyakit langka Indonesia. Wow. Itu semua karena Ziona gitu kan. Mungkin kalau Ziona nggak lahir di kehidupan aku nggak akan mengenal dunia ini gitu. Jadi aku sangat bersyukur. Itulah kayaknya sesuatu yang mungkin dunia bilang kekurangan atau kelainan atau penyakit, tapi ternyata bisa bikin aku dan keluarga aku lebih berkembang, lebih pinter, lebih semangat, lebih bersyukur gitu. Dan akhirnya di yayasan MPS ini aku membantu aja sih sebisa aku, apa yang bisa aku lakuin untuk raise awareness juga. Intinya mungkin dengan platform aku di dunia entertainment, aku bisa lebih bersuara di area itu kan, bahwa anak-anak dengan penyakit langka itu juga anak-anak Indonesia juga. Just because mereka punya sesuatu yang langka bukan berarti mereka nggak punya hak-hak dan kewajiban seperti anak-anak yang lainnya juga kan. Dan ya bantu raise awareness bahwa mereka memang unik, mereka berbeda, tapi mereka layak untuk disayang, untuk diberi kasih sayang gitu sih, dan layak untuk mendapatkan health treatment yang sama dengan anak-anak lainnya juga. Sekitar itulah pokoknya, apa yang aku bisa lakuin aku lakuin karena ternyata aku juga mengalaminya. Terus kayak ngomongin sometimes di dunia social media juga banyak yang orang tua lain yang tidak mengalami, jadi tidak bisa berempati seperti yang lainnya gitu kan. Dan ya berusaha kasih tahu aja bahwa this can happen to anyone gitu. Bukan berarti keluarga-keluarga yang punya anak dengan rare disease itu berarti keluarga-keluarga yang perlu dikucilkan atau perlu dipandang sebelah mata gitu kan. This can happen to anyone. Kita harus belajar untuk banyak bersyukur sih untuk melewati hal ini. Refresh sedikit tentang pentingnya diagnosis penyakit langka ya. Gitu. Ada berbagai macam cara kita bisa mendiagnosis penyakit langka. Anything you want to add atau tahu beberapa cara diagnosis yang Ziona lewatin ya? Waktu yang Ziona lewatin adalah yang pertama-tama pasti tes kromosom. Habis itu dia sempat melakukan microarray juga, sampai akhirnya yang tadi dokter bilang ya dia antara WS atau WGS, tapi waktu itu Ziona dikirimnya ke Belanda. Oh iya. Nah, begitu pertanyaan kedua nih, mungkin lebih susah. Apa nih? Kajo, ditanya sama dokter takut. Program Batik Pelangi itu apa? Batik Pelangi itu adalah bantu tes genetik penyakit langka Indonesia. Terus dapat tumbler. Iya, aku waktu pertama kali tahu tentang si Batik Pelangi ini sebenarnya aku lihat di social media kan, ada yang ngepost gitu, dan pas aku baca-baca aku kayak seneng banget, kayak ya ampun sudah ada di Indonesia kita bisa bilang ya. Karena dulu waktu Ziona itu sekitar 5 tahun yang lalu tesnya masih harus dikirim ke luar negeri, dengan pasti biayanya juga jadi mahal gitu kan. Jadi program Batik Pelangi ini memang ditujukan untuk anak-anak dengan kecurigaan penyakit langka yang belum mendapatkan diagnosis ataupun ada diferensial. Oh mungkin A, mungkin B, mungkin C. Yang mana nih? Makanya kita lakukan pemeriksaan Batik Pelangi. Oke. Metodenya sequencing gitu. Batik Pelangi ini kan sebenarnya tadi udah bilang kan ada suspek A, B, C. Sebenarnya banyak banget kan yang suspeknya itu sebenarnya ada banyak. Nah, gimana caranya kita tahu kita bisa nih untuk kita masuk nih kriteria untuk tes penyakit langka. Apakah ini bukan cuman penyakit yang biasa aja atau kondisi yang biasa, itu gimana dok? Ya, jadi cara ngebedainnya? Good question. Untuk mendapatkan tes seperti sequencing ini harus dirujuk oleh dokter spesialis. Oke. Karena nanti menentukan nih, kondisi yang seperti ini kecurigaannya tidak perlu sequencing. Sehingga kan memotong biaya, memotong waktunya juga. Bisa dengan ultrasound atau X-ray saja atau tes lab biomarker.
atau nanti dokter spesialisnya atau dokter spesialis anak biasanya menentukan, oh kecurigaan saya tuh A, B, C, D, dan untuk mengeksklusi dan mendapatkan diagnosis butuh di clinical WS atau di whole genome seperti itu. Jadi memang pintu masuknya adalah dari dokter ya. Gitu. Itu kayaknya penting banget ya dok, karena kadang kita sebagai orang tua suka mencoba untuk self diagnose sendiri, kayaknya anak aku ini nih, kayaknya ini aja nih, padahal terus dengan self diagnose itu jadi merasa nggak perlu tanya ke dokter, padahal kan dokter yang sudah belajar banyak hal gitu kan, kita cuma menebak-nebak sambil baca-baca di internet gitu kan. Dan ada juga beberapa mungkin teman-teman aku yang jadi merasa karena nggak perlu cek ke dokter, akhirnya juga treatment yang dilakuin ke anaknya nggak tepat sasaran gitu. Cuman jadi maksudnya dengan si batik pelangi ini, jadi intinya kita harus berani untuk memberanikan diri untuk cek ke dokter gitu ya, jangan asal self diagnose gitu. Karena dokter spesialis, apalagi Kak Jo ke Prof. Namayanti ya, itu memang sudah ekspertis atau spesialisasinya di situ. Mau dokter endokrin, mau dokter anak nutrisi seperti itu. Iya. Itu karena kata kuncinya. Mungkin orang merasa, oh anak saya penyakit langka nih, semuanya harus di exome sequencing, semuanya sequencing, ternyata tidak. Oh gitu. Memang ini dilakukan bagi anak-anak yang membutuhkan sequencing untuk penegakan diagnosis, menentukan terapi. Ada juga satu penyakit yang kalau tipenya A, dia obatnya A. Kalau tipenya B, jangan obat A, harus atau jangan susu yang tipenya A gitu. Itu jadi berdampak banget ke kehidupan anaknya. Iya, bersyukur banget sih sekarang udah ada di Indonesia ya dok ya. Dan tapi apalagi, kuncinya adalah para orang tua harus semangat, jangan takut untuk tanya ke dokter. Dulu gitu. takut? Dulu untungnya bersyukur aku nggak takut sih. Cuman memang bukan takut tapi lebih kayak bercabang banget kemana-mananya gitu sebagai orang tua. Apakah harus cek ke sini? Ujung-ujungnya jadi cek semuanya, jadi dicek gitu kan. Cuman akhirnya ya tadi aku bilang, aku bersyukur Ziona lumayan cepat ya mengalami tegak diagnosa itu di umur 11 bulan. Tapi memang sebelumnya sebagai orang tua pikirannya kemana-mana banget sih. Nah, Kak Jo, apa harapan Kak Jo untuk program Batik Pelangi ini? Harapan aku buat program Batik Pelangi adalah bisa menyentuh lebih banyak lagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Maksudnya dengan adanya Batik Pelangi aja itu udah sangat membantu kan. Ya tapi aku berharap bisa lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan dampak dari si Batik Pelangi ini sih, bisa lebih banyak membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan gitu. Terima kasih, doakan kami ya. Yes, amin. Pasti berkembang. karena yang tadi dokter bilang kan diagnosa itu tegak diagnosa itu sangat momen penting banget dalam perjalanan membesarkan anak dengan penyakit langka gitu. Jadi harapannya adalah lebih banyak lagi yang mendengar dan tahu tentang program ini supaya semangat juga untuk ikutan gitu kan. Nah, kemudian aku mau tanya lagi, apa pesan-pesan Kak Joanna untuk orang tua dan pasien penyakit langka? Pesan aku untuk para sesama pejuang anak dengan penyakit langka, sebenarnya seperti yang dari tadi kita udah share sih, intinya jangan takut untuk cari tahu, jangan takut untuk cek ke dokter. Terus kalau sudah tegak diagnosa, semangat, itu adalah step awal gitu kan, step awal yang harus terus dilanjutin dengan segala macam treatment yang mungkin gak ada habisnya, tapi terus semangat sih, karena aku percaya orang tua ini diberikan kesempatan untuk membesarkan anak dengan penyakit langka. Itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan juga, sebuah berkat juga. Percayalah banyak hal baik yang akan kita alamin gitu kalau kita sepakat untuk membesarkan anak ini gitu. Jadi jangan takut dan terus semangat. Wah, terima kasih banget. Mantap ya Sobat DNA, para orang tua dengan anak dengan penyakit langka, dan Kak Joanna. Thank you so much sudah tuning in. Teman-teman jangan lupa like, share, and follow supaya meningkatkan awareness
seperti yang dilakukan oleh Kak Joanna dan Ziona sekarang. Yay. Thank you banget untuk cerita-ceritanya, sangat menginspirasi Makasih, banget. Dok. Akan aku ingat seumur-umur. Nah, dengan ini kita tutup ya Genomic Podcast Show. Close now. Aku mau ajak Sobat DNA untuk terus dukung program Batik Pelangi, bantu tes genetik penyakit langka Indonesia, Early detection matters. and the Diagnostic Odyssey. Yeay.